Gunakan waktu kita dengan baik untuk kita mau menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, naikkan setiap penyembahanmu kepada Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukurmu buat kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan atas hidupmu hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Mari katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal sambil berdiri. Haleluya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, amin, meninggikan nama Yesus. Katakan dengan imanmu, yang terutama. Oh, haleluya Tuhan, memuliakan namamu Tuhan. Oh,
hadapan Tuhan. Katakan dengan imanmu, saya mencinta Yesus. Amin Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa bagi kami Tuhan. Hari ini kami menyatakan lewat pujian ini kami cinta Engkau Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau. Oleh sebab itu kami datang di hadirat Tuhan. Kami rindu menaikkan setiap penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang selalu menyertai kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kalau kami masih bernafas, kami masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah persekutuan kami. Dan Engkau memberkati setiap kami yang datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Penuhi hidup kami dengan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau berkarya di tengah-tengah peribadatan kami saat ini. Menjamah setiap umat-umat Tuhan yang bersekutu dengan Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ambil alih ibadah kami saat ini. Dari permulaan sampai kepada berakhirnya, biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan buka dan alaskan ibadah kami, tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari semua Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik. Amin. Kita bersuka cita hari ini sebab Dia adalah Tuhan Allah yang maha besar dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama menyatakan pujian ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkad, Dia hidup.
bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang ajaib. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi kita menyatakan pujian ini dari awal. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, dia takkan terkalahkan. Oh, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalah. Dia hidup, oh, dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Tunduk dalam namanya, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita menyatakan pujian ini, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan dengan imanmu, dia Tuhan yang besar, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama, dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama dia. Sekali lagi, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama, dia luar biasa. Perkasa mulia, nama dia. Sekali lagi, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, dia perkasa. Oh, Yesus Tuhan, Yesus namanya, Yesus nama di atas. Sekali lagi serukan dengan iman, Yesus namanya. Oh, sekali lagi, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkasa atas hidup kami. Oh, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dipersilakan duduk. Halo, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa saudara di ibadah pada hari Minggu ini. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Semua pasti sehat-sehat, amin. Kita berdoa, kita terima janji Tuhan. Minggu ini minggu kemenangan buat kita. Minggu ini minggu kesembuhan buat kita, amin. Haleluya. Saudara, kita akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya mari buka bersama-sama di dalam Amsal 23 ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Saya ulangi saudaraku, kita akan buka bersama-sama di dalam Amsal 23 ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Hari ini kita membuka firman Tuhan yang begitu indah, yang mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kita harus menjaga setiap kehidupan kita dalam roh takut akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, diperlukan roh takut akan Tuhan di dalam mengiring kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena
Manusia boleh tidak memperhatikan hidup kita 24 jam. Suami, istri, orang tua atau anak-anak mungkin tidak akan memperhatikan kita dengan detail selama 24 jam. Tetapi saudara, ada sepasang mata yang penuh kasih. Dia adalah Allah kita. Dia melihat engkau, bahkan firman Allah katakan dia tidak pernah tertidur mengawasi hidupmu 24 jam. Apa yang dia awasi saudaraku? Yang Tuhan awasi bagaimana cara kita hidup sesuai dengan firman Allah. Saudara, Tuhan dari surga memperhatikan segenap hidup kita. Bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita membangun iman kita, dan bagaimana caranya kita mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Tuhan perhatikan itu semua. Dan di sini firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa ternyata Tuhan rindu kita menjalani kehidupan kita dengan roh yang takut akan Tuhan. Waktu kita melewati hari-hari kita dengan roh yang takut akan Tuhan, kita akan senantiasa mengingat bagaimana caranya supaya kita hidup benar. Nah saudara, kenapa kita harus menjaganya dengan baik saudaraku? Karena yang kita jaga, karena kita memiliki masa depan. Tuhan memberikan sebuah masa depan. Di sini dikatakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Saya perhatikan baik-baik. Tuhan punya masa depan yang indah buat saudara dan saya. Dan setiap harapan yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu tidak hilang. Tuhan mengingatnya. Nah saudaraku, seperti yang selalu kita perhatikan lewat firman Allah. Bagaimana Tuhan berjanji buat hidupmu dan hidup saya. Bagaimana Tuhan berjanji atas kehidupan rumah tangga kita, keuangan kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, bahkan di masa yang akan datang. Apa yang akan kita lewati, apa yang akan kita nikmati, apa yang akan kita rasakan. Bahwa masa depan itu sungguh ada dalam setiap hidup saudara dan saya. Tuhan punya masa depan buat kita semua saudaraku. Tapi Tuhan mau untuk membangun sebuah masa depan yang sungguh ada. Untuk menjaga supaya harapan kita tidak hilang, Tuhan mau kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara, hari ini maukah kita melihat kepada kedalaman hati kita, pribadi lepas pribadi. Baik yang beribadah yang sudah lansia, baik mereka yang sudah berumah tangga, ataupun anak-anak muda, anak remaja, sampai anak-anak yang masih kecil. Maukah engkau melihat hidupmu hari ini? Bagaimana engkau menjaga setiap kepercayaan Tuhan setiap hari? Bagaimana engkau menjaga setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu? Dan setiap berkat itu, apakah kita pakai untuk memuliakan Tuhan atau hanya untuk memuaskan diri kita sendiri? Saudara, siang hari ini mari kita belajar melihat firman Allah. Bahwa Tuhan merindukan untuk kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Hari ini mari tundukkan setiap hidup kita. Di dalam segala hal yang kita kerjakan. Agar Tuhan mendapati kita melakukan firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Sampai kepada minggu ini engkau memelihara hidup kami. Bahkan dari hari demi hari kami melihat bagaimana engkau menjaga setiap hidup kami. Engkau lalukan kami dari sakit penyakit. Engkau lalukan kami dari setiap kegagalan. Engkau lalukan kami dari setiap hal-hal yang tidak menyenangkan. Minggu ini kami bahkan melihat bagaimana engkau melimpahkan hidup kami dengan kemurahan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang dengan takut dan gentar kepadamu. Kami mau memandang wajah Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami. Bahkan setiap berkat yang kami terima, kami juga mau kembalikan untuk hormat kemuliaan namamu. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memuliakan Engkau dengan setiap harta yang kami miliki. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku,
Tentu di sepanjang minggu ini saudara melewati banyak hal. Ada yang saudara melakukan sebuah peperangan di dalam pekerjaan saudara. Mungkin saudara memiliki program-program baru, atau saudara mungkin memiliki satu perencanaan-perencanaan yang baru dalam rumah tanggamu, atau engkau mempunyai perencanaan yang baru tentang keuanganmu. Tetapi mari hari ini kita berdoa kepada Tuhan supaya setiap saudara dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi hidup kita, amin. Soalnya Januari belum selesai Bapak Ibu, saudara sekalian. Berarti saudara di bulan yang baru ini kita tetap minta penyertaan Tuhan untuk menyertai bulan-bulan yang akan datang, amin. Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya akan bagikan kepada saudara. Saya akan berusaha pelan-pelan saudaraku. Yang pertama, silahkan saudara memberikan korban persembahan saudara secara non-tunai, secara online saudara. Kita ada aplikasi BCA, GoPay dan juga OVO lewat barcode yang disediakan oleh multimedia. Silahkan saudara memberikan korban syukur saudara. Mungkin ada di antara saudara memberikan janji iman saudara, milik Tuhan. Silahkan saudara berikan secara online di ibadah minggu ini. Nah yang kedua saudaraku, dengan kemurahan Tuhan, karena semua dalam keadaan sehat sekarang dan terbebas dari COVID, saudaraku, Bapak Gembala dan saya memutuskan minggu depan kita akan beribadah secara fisik. Saudara dan saya akan beribadah kembali di gereja ini, dan ini adalah ibadah terakhir kita di gereja di N15 saudaraku ya. Jadi silahkan saudara mendaftarkan diri di ibadah raya yang pertama jam 7:30 pagi, ibadah raya yang kedua disertai live streaming jam 10, dan ibadah raya yang ketiga pada sore hari jam 5:30 sore. Ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi saudara silahkan mempersiapkan diri. Tapi saudaraku ada catatan, karena kita sudah melewati 3 minggu yang luar biasa saudaraku ya. Ada beberapa di antara kita berperang melawan COVID. Oleh sebab itu kami mau bekerja sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Apabila di hari Sabtu atau di hari Jumat saudara merasakan kurang enak badan, saudara pilek, demam, atau ada saudara keluhan sedikit di dalam kesehatan saudara, kami berdua menyarankan untuk saudara beribadah secara online. Jadi saudara jangan datang ke gereja, saudara siapkan dirimu untuk beribadah online di rumah, siapkan diri juga untuk perjamuan kudus. Pelayan-pelayan Tuhan pun juga seperti itu, semua di dalam minggu ini menjaga kesehatan agar semua sehat dan kita bisa melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama. Itu adalah pengumuman terakhir. Sampai nanti tanggal 31 Januari saudaraku, kita akan melakukan ibadah ucapan syukur di mana saudaraku, yaitu di gereja baru kita di L39. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang pada hari ini ikut beribadah bersama-sama, jangan lupa untuk berdoa supaya renovasi kita di gereja baru dapat selesai dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan dan kita bisa beribadah kembali di sana. Puji Tuhan, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan diisi lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kasih karunia-Mu selalu melingkupi hidup kami. Keajaiban-Mu selalu menyertai langkah kami.
datang dari Engkau Tuhan. Kasih karunia-Mu yang selalu melingkupi hidup kami, menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami boleh menang atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Glory Yesus Tuhan. Sungguh ajaib Engkau bagi kami Tuhan. Sungguh besar kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berikan kami hati yang baik, tanah hati yang terbaik, untuk kami bisa ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar boleh membawa kekuatan yang baru dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apa yang ia sampaikan Tuhan, setiap firman yang ia sampaikan boleh memberkati setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa syukur kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua sidang jemaat Tuhan. Di hari Minggu ini kita lagi dapat beribadah bersama-sama dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, semua dalam keadaan baik. Haleluya. Puji Tuhan, saudara terus berdoa saudara, karena pengerjaan renovasi gereja sedang berlangsung saudara. Di L319, saudara terus berdoa biar Tuhan terus bekerja, setiap tukang bekerja dengan baik, setiap dana yang dibutuhkan Tuhan mengadakan dan mencukupkan semuanya. Puji Tuhan supaya kita bisa pindah dan dapat beribadah bersama-sama lagi. Puji Tuhan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih bilang di tahun yang baru ini saudara ya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ayat pokok kita di tahun ini Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, mari kita melihat kebenaran ini. Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara, seperti saya katakan kepada saudara bahwa ayat ini adalah gambaran tentang perjalanan hidup kita di masa yang akan datang. Ini adalah gambaran tentang perjalanan hidup saya dan saudara di tahun 2021. Di tahun yang baru ini saudara, dengan segala situasi, dengan segala kondisi, dengan segala keadaan, Alkitab memberikan gambaran bahwa perjalanan saya dan saudara di tahun ini, kita akan berada di dalam sebuah perjalanan yang semakin bertambah terang. Sekalipun situasi di sekitar kita mengalami banyak hal gelap, banyak kejadian-kejadian, banyak situasi-situasi yang buruk. Tetapi Alkitab memberikan sebuah kebenaran, jalan hidup orang benar. Perjalanan hidup orang benar akan bertambah terang. Biarlah gambaran ini benar-benar kita hidupkan dalam roh kita hidupkan dalam iman kita
kita hidupkan bagi rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, usaha kita, hari-hari kita, masa depan kita. Tahun 2021 kita melihat hidup kita bertambah terang. Usaha kita bertambah terang, pekerjaan kita bertambah terang, masa depan kita bertambah terang. Untuk itu, Alkitab mengajarkan bahwa jalan orang benar seperti cahaya fajar. Untuk itu saudara, milikilah cara hidup orang benar. Sebab jalan hidup yang bertambah terang itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki cara hidup yang benar. Kehidupan yang bertambah terang di masa yang akan datang. Kehidupan yang bertambah terang di tahun yang baru. Kehidupan yang bertambah terang dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis. Bertambah terang itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki cara hidup orang benar. Untuk itu saya mendorong umat Tuhan, jangan miliki cara hidup yang salah. Sebab ketika saudara memiliki cara hidup yang salah, maka perjalanan kita bukan bertambah terang, tapi bertambah gelap. Tapi kalau saudara memiliki cara hidup orang benar, jangan salah memilih cara hidup saudara. Milikilah cara hidup orang benar, supaya saya dan saudara bertambah terang dalam perjalanan hidup. Sebab ada begitu banyak orang percaya tetapi memiliki cara hidup yang salah. Sehingga yang terjadi dia mengalami banyak kegelapan di dalam kehidupannya. Saudara, kita sudah dijamin untuk dapat memiliki kehidupan yang semakin hari bertambah terang. Jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Saya ingin mengulang kembali ayat ini saudara. Injil Matius pasal 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, Alkitab berkata bahwa jalan hidup orang benar akan semakin bertambah terang. Kalau kita memutuskan untuk memiliki cara hidup orang benar, bukan memiliki cara hidup yang salah, kita dikasih jaminan. Jaminannya adalah Allah menyertai kita. Jaminan untuk kita dapat melihat hidup kita bertambah terang di masa yang akan datang. Hidup kita bertambah terang di tahun 2021. Saudara pegang kebenaran ini. Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan ada buat kita. Kapan saja, di mana saja, di situasi seperti apa, dalam kondisi seperti apa, Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan bersama kita, percayalah perjalanan hidup kita akan bertambah terang. Saya ingin kita melihat kembali dalam Matius pasal 14. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan buat saudara, saudara silakan membaca di rumah saudara masing-masing. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, perhatikan kembali ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." So, saya mau kasih judul khotbah hari ini, jaga keteguhan hatimu. Saudara, lihat bagaimana kisah ini menampilkan tentang Immanuel yang menyertai dan memberikan hidup yang semakin hari bertambah terang. Ada situasi yang dialami saudara, ada kondisi yang dialami. Dari apa yang kita baca tadi, dari kisah yang terjadi dalam Injil Matius pasal 14 yang kita baca tadi, ada bagian yang perlu kita pelajari sebagai hal yang harus kita tetapkan untuk kita dapat memiliki cara hidup orang benar. Bukan memiliki cara hidup yang salah, tetapi memiliki cara hidup yang benar. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa menjaga keteguhan hati kita kepada Tuhan, menjaga keteguhan hati yang percaya kepada Tuhan, itu adalah hal yang penting sebagai cara hidup orang benar. Saudara membaca ayat 28 tadi dalam Injil Matius pasal 14. Lalu Petrus berkata begini, berseru, berteriak lantang saudara. Jadi bukan dengan suara yang lemah, bukan dengan suara yang ragu, bukan dengan suara yang gentar, bukan dengan suara yang bimbang, tetapi dengan sebuah keyakinan, sebuah iman, sebuah suara yang lantang, sebuah suara yang pasti. Dia berkata begini, "Tuhan, apabila Engkau itu, apabila Engkau Immanuel, apabila Engkau ada bersama dengan aku, kalau Engkau betul-betul Tuhan, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Berjalan bukan cuma di atas air, berjalan di air yang sedang bergelombang, berjalan di air yang sedang menimbulkan masalah, berjalan di air yang penuh dengan kegelapan. Di tengah malam gelombang badai terjadi, tetapi Petrus mengeluarkan sebuah suara lantang, sebagai suara iman kepada Tuhan, sebuah keteguhan hati. Kalau itu Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Kalau Engkau Tuhan, apabila saya bacakan begini, Tuhan apabila Engkau itu. Sebab di ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus merespon, menanggapi dengan berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu." Saudara, kita menemukan kebenaran di sini bahwa Tuhan selalu ada seberapa jauh pun jangkauan hidup saudara. Tuhan selalu ada di tengah malam, di tengah gelombang badai. Tuhan ada buat saya dan saudara. Kisah ini menjelaskan dia Immanuel buat saya dan saudara. Dia ada, dia menyertai, dia bersama kita. Untuk apa? Untuk memberikan gambaran bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Enggak peduli dimulai dari mana.
Nggak peduli beranjak dari mana. Dalam kisah ini dia datang di tengah gelombang, di tengah badai, di tengah situasi gelap, di tengah ancaman kematian, di tengah kesusahan, di tengah situasi yang mustahil. Dia hadir dan mengubah hidup menjadi lebih terang bagi murid-murid. Kalau dia lakukan itu bagi murid-murid, dia juga akan lakukan hal yang sama buat saya dan saudara. Tidak peduli sejauh apa jangkauan saudara, Tuhan tetap bisa menjangkau hidup saya dan saudara. Tuhan tetap bisa ada buat saya dan saudara. Tangannya tetap bisa ada buat saya dan saudara. Kehadirannya tetap nyata di tengah-tengah saya dan saudara. Situasi yang tidak memungkinkan, percayalah Tuhan tetap bisa menjangkau di sana buat saya dan saudara. Dia Tuhan yang hadir, dia Immanuel buat saya dan saudara. Kalau dia ada hari ini buat saudara, kalau dia ada di tahun 2020 buat saudara, percayalah dia Tuhan yang tetap ada buat saya dan saudara di tahun 2021. Kalau dia ada buat saya dan saudara kemarin, dia ada buat saya dan saudara hari ini, percayalah dia juga ada buat saya dan saudara di masa yang akan datang. Saudara, saya membaca sebuah quotes dari teman hamba Tuhan. Dia berkata begini, fokus kepada Tuhan yang dapat dipercaya karena kita orang percaya. Saudara, saya diberkati dengan kata-kata ini. Saya diberkati dengan kalimat ini. Fokus kepada Tuhan yang dapat dipercaya karena saya dan saudara orang percaya. Jadi saudara lihat di sini bagaimana dia hadir, dia Immanuel. Yang perlu kita lakukan, yang perlu saya dan saudara lakukan, jaga keteguhan hati kita. Jaga keteguhan iman kita. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup saya dan saudara. Tuhan selalu bisa menjangkau dimanapun saudara berada. Di situasi seperti apapun. Di situasi tergelap sekalipun. Di situasi tergoncang sekalipun. Di situasi terbadai sekalipun. Tuhan tetap bisa menembus. Karena dia Immanuel buat saya dan saudara. Jadi jaga keteguhan hati saudara. Jangan jadi orang yang cepat kehilangan Tuhan dalam ingatan, dalam hati, dalam kepercayaan. Hanya gara-gara terjadi masalah. Jangan jadi orang yang memiliki cara hidup yang salah. Cepat kehilangan Tuhan dalam ingatan, dalam hati, dalam kepercayaan. Saudara-saudara lihat murid-murid ketika gelombang itu semakin besar. Ketika badai itu semakin besar. Ketika mereka mulai lebih kesusahan. Ketika Tuhan datang mereka berteriak-teriak apa saudara? Hantu, ketakutan. Mereka cepat sekali kehilangan Tuhan. Dalam ingatan mereka, dalam hati dan dalam percaya mereka. Saudara, ini yang sering kali terjadi dalam perjalanan. Kita gampang goyah hatinya. Kita gampang goyah iman percaya. Kita gampang hilang. Makanya hari ini belajar menjaga keteguhan hati. Jangan gampang goyah. Jangan gampang gentar. Awalnya begitu yakin, awalnya begitu lantang, awalnya begitu amin. Tapi begitu semua proses berjalan, lupa tentang Tuhan. Lupa tentang bagaimana hidup dengan iman. Lupa tentang bagaimana hidup untuk tetap percaya. Saudara, saya mau kasih tahu. Jangan di tahun 2021 ini. Jangan jadi orang yang cepat kehilangan Tuhan dalam ingatan, dalam hati, dan dalam kepercayaan saudara. Markus pasal 8 ayat 14 sampai ayat 21. Saya mau baca bersama-sama dengan saudara ayat-ayat ini. Injil Markus pasal yang ke-8. Mulai ayatnya yang ke-4.
14, maaf saudara. Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai ayat 21. Saudara sudah bisa bilang amin kalau sudah dapat. Mari baca sama-sama ayat-ayat ini. Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara lihat bagaimana murid-murid kehilangan ingatan tentang Tuhan. Dalam hati, dalam percaya mereka. Cepat kehilangan Tuhan dalam ingatan mereka, dalam hati dan dalam percaya mereka. Mereka sedang menyeberang, mereka baru ingat, kita tinggal cuma bawa 1 roti. Kemudian Tuhan Yesus membahas tentang ragi orang Farisi, tentang ragi Herodes yang bicara soal pengajaran. Nilai rohani, hati-hati. Orang Farisi kelihatan benar, tapi salah. Yang sedang Yesus maksudkan adalah kehidupan rohanimu dijaga. Mereka sibuk ngurusin hal jasmani. Mereka berdebat soal berkat jasmani. Mereka pikir Yesus takut gak dapat makan. Mereka pikir kalau ikut Tuhan Yesus, 1 roti ini gak akan cukup, gak akan ada mujizat. Aduh saudara. Sampai Tuhan bilang begini, telah degilkah hatimu? Kamu punya mata, tidakkah kamu lihat? Kamu punya telinga, tidakkah kamu dengar? Tidakkah kamu ingat? Barusan loh, 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang banyak. Berapa sisanya? Berapa limpahnya? 12 bakul. Ada 7 ketul roti dan beberapa ikan. Ada 4.000 orang minta makan. Berapa sisanya? 7 bakul. Berapa limpahnya? Tuhan sedang mau kasih tahu begini. Kalau kamu ikut saya, gak usah takut bahwa akhirnya akan kekurangan. Lihat, selalu ada kelimpahan kalau kamu ikut Tuhan. Lihat pada akhirnya, dari yang kurang pasti berkelimpahan. Lihat pada akhirnya, dari yang tidak punya, memiliki kelimpahan. Tapi murid-murid begitu cepat lupa. Sama dengan kita. Baru dikasih mujizat, baru dikasih berkat, udah mempermasalahkan lagi soal jasmani. Sudah berdebat lagi soal jasmani. Sudah berdebat lagi soal hal-hal kekurangan. Sudah berdebat lagi soal keuangan. Sudah berdebat lagi soal perkara-perkara jasmani. Sampai lupa Tuhan sudah membuat hal-hal yang besar. Sampai saudara, kamu punya mata. Kamu sudah lihat dulu. Tapi sekarang kenapa kamu gak percaya? Kamu punya telinga, dulu sudah terjadi kamu dengar. Tapi kenapa sekarang kamu tidak percaya? Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa ini terjadi? Karena telah
degilkah hatimu. Saudara perhatikan baik-baik. Kata degil artinya menjadi tumpul pikiran. Yang kedua, keras hatinya. Jadi saudara lihat, kata degil artinya menjadi tumpul pikirannya. Keras hatinya. Dikasih tahu tidak mau dengar, dikasih fakta tidak mau percaya. Itu orang yang degil. Masalahnya kata degil ini muncul dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Dan seringkali ini muncul dalam cara hidup yang salah yang dimiliki oleh orang percaya. Seringkali ini yang muncul dalam cara hidup yang salah yang dimiliki oleh jemaat Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Cara hidup yang salah. Apa saudara? Degil, tumpul pikirannya, keras hatinya. Dikasih tahu tidak mau dengar, dikasih fakta tidak mau percaya. Sudah lihat, Tuhan Yesus sampai bertanya, telah degilkah hatimu? Kamu punya mata. Saudara, saya percaya setiap saudara sudah melihat kalau Tuhan kita adalah Immanuel yang tidak pernah tinggalkan saudara. Saya percaya telinga saudara sudah mendengar dengan jelas bagaimana Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan yang membuat hidup kita bertambah terang. Tapi kenapa hanya diserang oleh satu gelombang? Kenapa hanya diserang oleh satu masalah? Dihantam oleh satu badai. Tumpul pikiran kita tentang Tuhan. Hati kita jadi keras. Dikasih tahu firman Tuhan, lupa semua. Mata kita padahal sudah melihat. Telinga kita padahal sudah mendengar. Hati-hati. Jangan sampai memiliki cara hidup yang salah. Jangan sampai saudara memiliki kehidupan yang salah. Enggak fokus kepada Tuhan yang dapat dipercayai. Saudara menjadi orang yang tidak percaya lagi Tuhan. Saudara menjadi orang yang degil, saudara. Perhatikan Yohanes pasal 12. Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal 12. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Injil Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Bagaimana bisa, saudara? Begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ada nubuatan, saudara. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini adalah nubuatan yang disampaikan Yesaya kepada orang-orang Israel. Yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan kemudian menyalibkan Tuhan Yesus. Alkitab katakan sekalipun banyak mujizat di depan mata mereka. Hati-hati. Ketika Tuhan kasih banyak mujizat dan saudara masih tidak percaya kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Ada nubuatan.
Alkitab katakan ia membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Supaya jangan mereka melihat dengan mata dan menangkap dengan hati. Lalu berbalik sehingga menyembuhkan mereka. Ada orang-orang yang membiarkan dirinya menjadi degil, tumpul pikiran, keras hatinya. Dikasih tahu tidak mau dengar, dikasih fakta tidak mau percaya. Saudara, ada nubuatan yang pernah terjadi. So perhatikan ayat 40. So perhatikan ayat 40. Ayat 40 berkata begini. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata, menanggap dengan hati. Lalu berbalik, sudah perhatikan. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Sudah lihat, kesembuhan terjadi waktu dua hal. Melihat dengan mata, menangkap dengan hati, dan kemudian percaya. Saudara perhatikan baik-baik. Alkitab bilang begini, kalau kita melihat dengan mata, menangkap dengan hati, lalu bertobat, berbalik, bertobat, percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Aku menyembuhkan mereka. Saudara lihat kesembuhan terjadi. Waktu mata kita melihat, hati kita menangkap bahwa ada Immanuel bersama dengan kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Kita percaya kita pasti sembuh. Kita percaya pasti ada mujizat. Kita percaya badai pasti akan berlalu. Kita percaya Tuhan pasti tolong. Kita percaya berkat akan selalu ada. Kita percaya Tuhan pasti tolong. Maka akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau mata kita melihat, hati kita menangkap, yang terjadi dalam hidupmu, kemudian sudah takut, hilang percaya, menjadi orang yang gentar, menjadi orang yang gelisah, menjadi orang yang lupa tentang ingatan kepada Tuhan. Maka yang terjadi, saudara tidak akan melihat keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Belajar dari kisah ini. Sekalipun terjadi banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya. Saya mendorong, sekalipun mujizat itu cuma kecil, walau itu cuma dalam bentuk tanda yang kecil, saudara mari memutuskan untuk percaya. Dan lihatlah, dia Immanuel buat saya dan saudara. Jangan sampai hati kita jadi degil, dikasih tahu tidak mau dengar, dikasih fakta tidak mau percaya. Miliki sikap hati. Kalau saudara sudah melihat dengan mata, menangkap dengan hati, percaya ada Immanuel buat saya dan saudara. Waktu mata saudara melihat ada rasa sakit, ada kesakitan, ada masalah. Waktu hati saudara menangkap ada situasi tidak baik, saya percaya ada Tuhan bersama dengan saya. Maka saudara akan lihat kesembuhan. Saudara akan lihat mujizat. Bukan sebaliknya. Saudara takut, hilang percaya. Saudara, apa itu hilang percaya? Hilang percaya itu, saudara berpikir begini. Orang yang hilang percaya, saudara berpikir begini. Semua akan jadi buruk. Semua akan jadi tidak baik. Semua urusan akan berantakan. Semua urusan akan jadi kacau. Semua masalah akan jadi, semua kehidupan akan berantakan. Usaha, pekerjaan, bisnis, anak-anak, semua akan jadi berantakan. Semua akan jadi buruk. Itu orang yang hilang percaya, saudara. Tapi kalau orang yang percaya, dia akan tetap tenang karena dia tahu ada Immanuel. Markus 16 ayat 14. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-14. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Perhatikan baik-baik. Dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Tuhan datang kepada murid-murid, menampakkan diri dan ia mencelah. Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati.
Udah dikasih tahu Yesus sudah bangkit. Udah dikasih tahu Yesus sudah hidup. Enggak percaya. Bahkan Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya, dan sebelum jariku menusuk ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Ternyata banyak orang Kristen seperti ini. Miliki cara hidup yang salah. Amen sama Tuhan. Bilang yes sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Pelayanan. Tapi saat satu badai datang, dekil hati kita, saudara. Tumpul pikiran kita. Keras hati kita. Dikasih tahu nggak mau dengar. Dikasih fakta nggak mau percaya. Makanya Alkitab katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Makanya kenapa saudara nggak berbahagia? Karena yang saudara lihat sakit saudara, masalah saudara, persoalan saudara, badai saudara. Teriak-teriak, ketakutan, gentar, situasi yang tidak baik. Yesus menegur murid-murid, mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia. Percaya itu bukan pengetahuan otak. Percaya itu sebuah sikap untuk melangkah bahwa ada Immanuel bersama dengan saudara. Jangan cuma sampai informasi, saudara. Untuk itu, jangan ganti dengan hantu pikiranmu. Jangan ganti dengan hantu pikiranmu. Murid-murid saudara, kalau saudara pelajari ini, murid-murid tidak pernah ngobrol tentang hantu. Murid-murid nggak pernah ngobrol tentang hantu. Kenapa tiba-tiba di situasi badai, waktu mereka lihat Yesus berjalan di atas air, kemudian mereka teriak-teriak itu hantu? Rupanya mereka menyimpan cerita-cerita. Waktu mereka lagi duduk main waktu masa kecil mereka duduk main, mereka ngobrol di pasar, mungkin mereka lagi ngopi-ngopi, lagi beresin jala. Kemudian orang mulai cerita, ada hantu loh, ada hantu loh, ada hantu loh. Mereka berkata, saya nggak percaya tentang hantu, saya nggak percaya tentang hantu. Tetapi tanpa sadar itu menjadi iman dalam hati mereka. Mereka bilang nggak percaya. Tapi ketika badai datang, Yesus yang datang menjumpai mereka. Mereka bilang apa, saudara? Hantu. Saudara lihat, jangan ganti dengan hantu pikiran saudara. Lihat Yesus, pandang Yesus. Dia jawaban kita. Jangan ganti dengan hantu pikiran kita. Mempersalahkan orang yang dicari bukan Tuhan, tapi siapa yang saya meluapkan emosi saya. Yang dicari bukan Tuhan, tapi ketakutan, gelisah, gentar. Dokter sini bagus nggak? Rumah sakit ini bagus nggak? Lab ini bagus nggak? Cari-cari, tapi bukan cari untuk melihat mujizat Tuhan, tapi cari untuk mengalami ketakutan. Tanya-tanya informasi cuma untuk bikin takut. Tanya-tanya informasi cuma untuk bikin gelisah. Tanya-tanya informasi cuma untuk bikin gentar. Saudara, saya mau mengajak saudara fokus kepada Tuhan. Pandang Yesus. Dia jawaban saya dan saudara. Amsal pasal 24 ayat 10 ajarkan begini, saudara. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Padahal justru kita butuh kekuatan untuk mengatasi masa-masa yang sukar. Kita butuh kekuatan untuk mengalami masa-masa kesesakan. Yang saudara butuhkan bukan ketakutan. Yang saudara butuhkan bukan pikiran negatif. Yang saudara butuhkan bukan gelisah dan kegentaran. Yang saudara butuhkan pada masa kesesakan adalah Tuhan. Dan dia berjanji, dia Immanuel.
Tapi kalau engkau, Alkitab katakan, kalau engkau tawar hati, dekil hati, kecil kekuatanmu. Saudara akan berkata enggak kuat, enggak mampu, enggak bisa. Jadi hari ini saya mendorong saudara, mari fokus menjaga keteguhan hatimu dengan tetap memandang kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia yang dapat dipercaya, karena kita orang percaya. Saudara lihat, yang harus kita lakukan supaya saudara menjaga keteguhan hati saudara. Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya bilang amin. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, Tuhan gak akan biarkan kaki saudara goyah. Tapi kalau saudara sendiri yang memutuskan untuk goyah, itu urusan saudara. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yang dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 23 berkata, Dia Immanuel. Dia menyertai saudara. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara bisa jaga saudara. Saya sudah jaga saudara, nyawa saya. Menerapkan protokol yang segitu ketatnya saudara. Tetap aja kena virus. Tetap aja kena saudara. Terus kita bilang Tuhan gak tolong. Kalau nyawa saya masih ada sampai hari ini, yang jaga Tuhan. Yang jaga Tuhan. Anda khawatirkan hidup Anda. Anda khawatirkan nyawa Anda. Apa yang Anda bisa lakukan dengan kekhawatiran Anda? Yang perlu Anda lakukan, pandang kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan yang dapat dipercaya. Pandang kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan. Tuhan yang akan jaga nyawa saudara. Virus boleh masuk, tapi yang jaga nyawa saya adalah Tuhan. Serlihat Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai kapan saudara? Sampai kekekalan. Saya ingatkan lagi, tujuan kita hidup untuk sampai kepada kekekalan. Tapi ada banyak orang terlalu takut untuk sampai kepada kekekalan. Mereka lebih senang hidup dalam keadaan fana daripada memilih untuk hidup dalam kekekalan. Kenapa? Hati yang dekil. Tapi hari ini saya mendorong umat Tuhan lewat Mazmur pasal 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Saudara meminta tolong, silakan kepada siapa saja. Tapi satu jaminan, pertolongan datangnya dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Dia Immanuel, Dia ada buat saya dan saudara. Dia pasti buat perjalanan hidup kita. Teguhkanlah hatimu kepada Tuhan. Sekali percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama.
Mari biarkan firman Tuhan memulihkan kita. Firman Tuhan mengembalikan kita. Supaya kita melihat pertolongan datangnya dari Tuhan. Pandang kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini, kita menyembah Tuhan. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kasih-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan, teguhkan hatimu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan yang adalah Immanuel, mari pandanglah kepada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia Immanuel buat saya dan saudara. Hari ini mari pandang kepada Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan. Mari teguhkan hatimu di hadapan Tuhan dan jaga keteguhan hatimu. Jangan digoyangkan, jangan sampai degil, jangan sampai tumpul, jangan sampai keras hati. Jangan sampai saudara-saudara dikasih tahu tidak mau dengar, dikasih fakta tidak mau percaya. Jangan sampai Tuhan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati kita. Kalau kita sudah melihat dengan mata, kita sudah mendengar dengan telinga, mari mengambil sikap untuk percaya. Mari mengambil sikap untuk membiarkan kita memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Jangan ganti hantu dengan pikiran-pikiran kita, tapi biarkan kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Tuhan penjaga kita, Tuhan naungan kita di sebelah tangan kanan-Mu. Mari naikkan iman, teguhkan hatimu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini lagi dari awal. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Mari melayangkan pandangan kita kepada Tuhan. Aku
Biarlah hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan, setiap rumah tangga, setiap pribadi lepas pribadi. Hari ini mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Kami melayangkan mata kami, melihat Immanuel kami, mendatangkan pertolongan atas hidup kami, mendatangkan kesembuhan atas setiap sakit penyakit kami, mendatangkan berkat atas setiap usaha pekerjaan, atas setiap kehidupan dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah umat-umat Tuhan mengalami keberkatan daripada Tuhan. Kami bertambah terang, kami bertambah terang, kami bertambah terang. Karena ini jalan hidup orang benar yang kami pilih Tuhan. Ulurkan kedua tanganmu dan letakkan atas setiap umat-umat Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan kasih penghiburan. Dalam persoalan berikan kelepasan kemenangan. Yang sedang sakit sembuhkan. Semua yang terinfeksi virus corona dijamah dan dibersihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tampil dengan kemenangan daripada Tuhan. Kesembuhan daripada Tuhanlah yang membuat kami berdiri dengan sehat dan kuat. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu umat Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Terimalah kasih dan berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Allah Anak, persekutuan, penghiburan, penjagaan, pertolongan, kuasa dari Allah Roh Kudus menguatkan kita, meneguhkan kita, membimbing perjalanan kita sampai hari Maranatha. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, masuk ke dalam kerajaan sorga, tinggal kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, memperluas daerah kita. Tangan kasih Tuhan menjaga dan melindungi kita dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Kita berjalan berbahagia bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang dikasih dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.